Selamat pagi teman-teman. Pada saat yang berbahagia ini saya ingin sedikit sharing menyangkut equity valuation, yaitu penilaian terhadap equity dan analisanya. Ini kita bagi dalam beberapa video. Saya mencoba dalam kesempatan ini adalah video yang sifatnya pengantar dulu. Nanti kita akan sedikit demi sedikit kita melihat lebih dalam lagi apa yang akan kita kerjakan selama melakukan valuasi saham perusahaan. Yang penting adalah bahwa kita tahu bahwa ini equity valuation and analysis. Ya, yang kita tahu di sini berarti fokusnya adalah objeknya equity. Nah, seperti kita ketahui bahwa equity adalah saham yang dimiliki oleh pemegang saham. Dia memiliki hak klaim terhadap net cash flow maupun juga net aset yang dihasilkan oleh suatu perusahaan sesudah semua kewajiban yang lain dipenuhi. Sederhananya seperti begini, kalau kita anggap ini seperti cash flow bisnisnya, berarti kalau perusahaan memiliki satu obligasi, ya, memiliki satu hutang terhadap pihak debt holder, makanya di sini kita katakan ini berarti cash flow-nya, ini berarti cash flow terhadap debt holder atau plus sama atau kreditur plus dengan equity holder. Nah, di sini kita lihat bahwa apa kita katakan di sini titik X, berarti selama cash flow suatu bisnis itu, katakanlah hutangnya terhadap debt holder atau kreditur dalam jumlah tertentu rupiah, misalnya katakan 10, makanya selama bisnis itu menghasilkan cash flow 10, ya, ini akan dinikmati oleh pihak debt holder. Jadi ini adalah debt holdernya. Tapi begitu satu bisnis di atas 10, ini semua akan dinikmati oleh pihak pemegang saham. Jadi bentuknya akan seperti begini. Jadi kita lihat di sini menjadi pihak daripada stockholder. Ya, jadi kita perhatikan bahwa apabila cash flow-nya sampai di sini, ini seluruhnya akan menjadi milik daripada debt holder atau kreditur. Tapi begitu bisnis menghasilkan 10 di atas 10, maka seluruhnya akan menjadi milik daripada stockholder. Jadi kalau kita katakan stockholder itu sebenarnya adalah seperti residunya, residual claim. Ya. Artinya sesudah semua kewajiban perusahaan dipenuhi. Nah, kalau kita perhatikan di sini, berarti sebetulnya apa yang diharapkan oleh stockholder? Stockholder itu pasti akan mengharapkan cash dividend, ya, karena sesudah dibayar kepada pihak kreditur, sisa daripada cash flow yang ada itu akan memiliki dua pilihan. Nah, saya ingin memberikan dulu sedikit ilustrasi menyangkut apa yang terjadi di dalam perkembangan suatu perusahaan. Sederhananya begini, ya. Kalau ini menggambarkan balance sheet, ya, kita perhatikan di sini misalnya ini adalah awal tahun, ya, beginning of year, ya. Di sini perusahaan memiliki neraca balance sheet, di sini ada asetnya, di sini ada liability-nya, liabilities, di sini ada equity. Nah, equity ini nanti dengan berjalannya waktu, ya, katakan di sini dia akan menghasilkan income. Di sini menjadi ada revenue dengan ada expenses-nya. Nah, ini kita kenal sebagai statement of income atau income statement. Nah, hasil daripada income ini itu harus diputuskan, ya, apakah akan di reinvested, ya. Di sini berarti kita putuskan di reinvested, artinya ditanamkan kembali ke dalam suatu perusahaan. Jadi tidak dibagikan sebagai dividen, atau di sini didistributed. Berarti dibagikan sebagai ke owner atau stockholder. Nah, reinvested ini berarti nanti akan lari lagi kalau pada waktu di sini akhir tahun, end of year, akan muncul lagi neraca yang diharapkan akan lebih besar daripada aset awal tahun. Dimana kita di sini akan terjadi aset, kemudian ada liabilities, dan di sini ada equity. Dan proses ini akan berlangsung terus sepanjang business cycle setiap periode daripada bisnis tersebut. Nah, kalau kita perhatikan, disinilah yang dinikmati oleh owners, yaitu income yang distributed dalam bentuk cash dividend. Jadi kalau kita perhatikan,
cash dividend sederhananya berarti kalau begitu equity valuation itu sederhana aja. Kalau kita mengatakan berapa sih sebetulnya equity value daripada suatu bisnis, makanya udah pasti cash dividend ini kalau kita bisa masukkan dalam satu algebraic, itu berarti kita bagi saja dengan cost of capital untuk equity. Tetapi permasalahannya cash dividend inilah yang menjadi permasalahan. Ini kan berarti kita perlu forecast ke masa depan. Nah, ini yang menjadi isu. Bagaimana memforecast cash dividend? Nah, kita tahu bahwa sebetulnya kalau kita bicara cash dividend, kembali lagi tadi ke sini, itu masalah distribusi. Distributed income. Dan ini sebetulnya kan distribution of value. Padahal yang kita concern bukan distribution of value, tetapi adalah creation of value. Ya, jadi di sini ada creation, ada distribution. Jadi walaupun fokus kita kepada cash dividend, tapi kita harus lari pada akhirnya ke creation of value. Karena creation of value inilah yang akan menghasilkan cash flow. Dari mana creation of value ini? Sudah pasti sebagian besar berasal dari firm performance, business performance, dan operating performance. Nah, disinilah menjadi titik awal daripada analisa kita. Nah, saya harapkan dari cerita yang singkat ini, teman-teman bisa mulai memahami bagaimana lari dari equity valuation, lari ke firm performance. Nanti dalam video kedua saya akan cerita bagaimana mengkaitkan firm performance ini untuk lari ke dalam melakukan proses equity valuation. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman, dan silakan mengunjungi website kami www.futurumconfident.com, dan apabila ada pertanyaan silakan email saja kepada kami. Terima kasih atas waktunya.